Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabul Kahfi, NIM 2090750018. Pada kesempatan kali ini saya akan meresume tema ataupun topik mengenai pasar menentukan pendapatan. Jauh sebelum masuk ke isi materi, perlu kita ketahui apa itu arti dari pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang maupun jasa. Sedangkan pendapatan ini sendiri adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya, seperti penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Bagi pemerintah sendiri, seperti pendapatan melalui penerimaan dan pungutan pajak. Pendapatan itu sendiri terdapat pendapatan faktor dan pendapatan pribadi. Pendapatan faktor adalah berupa pendapatan sebagai upah faktor produksi atau upah gaji atau dan pendapatan buruh lain. Dan pendapat pribadi adalah pendapatan dari properti atau pendapatan pemilik, pendapatan sewa apartemen, laba, usaha, bunga, dan lain-lain tentunya. Kemudian pemerintah tentunya berperan dalam pendapatan ini. Peran pemerintah adalah menciptakan pendapatan dalam masyarakat melalui pegawai pemerintah, yaitu obligasi, belanja pemerintah, jaminan sosial. Dan ada dua aspek yang mempengaruhi pasar menentukan pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan dan kekayaan, dan yang kedua adalah penetapan harga input dan produktivitas marginal. Maksud dari kekayaan ini sendiri adalah variabel stok, atau bisa dibilang seperti volume air di sebuah danau, yang dimana yang memiliki kekayaan besar tentunya akan menguasai perekonomian perekonomian yang jauh lebih baik, seperti harta berwujud, rumah, kendaraan, properti, modal bisnis, dan lain-lain. Kemudian pendapatan atau aliran uang seperti unit waktu. Analoginya seperti aliran air sebuah sungai, di mana tipe aset ada dua, yaitu finansial dan harta berwujud. Harta berwujud tadi saya sudah jelaskan, sedangkan finansial adalah contohnya seperti cek, tabungan, saham, rekening pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penetapan harga input dan produktivitas marginal. Terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah hakikat permintaan, faktor di mana permintaan tidak langsung pada permintaan input untuk perusahaan secara tidak langsung, dan permintaan konsumen atas produk jadinya, sedangkan permintaan konsumen berorientasi pada kepuasan dan permintaan impor berorientasi pada keuntungan yang akan didapatkan. Yang kedua adalah teori distribusi, dan produk hasil marginal merupakan keuntungan tambahan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan satu unit tambahan dengan input diperoleh perusahaan dari penggunaan satu unit tambahan input dengan input lain secara konstan. Dan untuk permintaan baik berbagai faktor produksi, dituntut early keuntungan yang dihasilkan faktor produksi. Yang ketiga adalah invisible hand. Kata invisible hand ini sudah lazim untuk orang-orang yang berada di kalangan bisnis, di mana invisible hand ini sendiri adalah istilah dalam dunia ekonomi yang mengacu pada kekuatan untuk menggerakkan pasar menuju ke equilibrium ketika tidak ada investasi apapun. Kekuatan tersebut sepenuhnya berinteraksi pada pelaku ekonomi di pasar, membiarkan kekuatan penawaran dan permintaan bekerja. Pada akhirnya akan menghasilkan alokasi sumber daya yang paling efisien dan memberikan manfaat sosial yang maksimal. Kemudian dekade invisible hand sangat menjamin bahwa ekonomi laissez-faire akan menghasilkan distribusi pendapatan yang adil dan wajar. Yang keempat adalah distribusi pendapatan nasional, adalah pembagian aktivitas ekonomi di antara anggota-anggota masyarakat, karena setiap aktivitas ekonomi itu niscaya akan memberikan pendapatan bagi pelakunya. Yang kelima adalah permintaan faktor-faktor produksi, di mana permintaan pekerja produksi untuk memaksimalkan profit. Dan yang terakhir adalah
Penawaran faktor produksi pada awalnya upah naik banyak yang menawarkan tenaga kerja dengan jumlah jam kerja yang banyak, tetapi tentu terdapat ada batasan pada jam tertentu. Dan begitu juga sebaliknya, penawaran tenaga kerja adalah total jumlah keinginan jam kerja yang diberikan oleh seluruh individu yang ingin bekerja tanpa kendala yang ada di dalam pasar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.